Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah pengajian, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga setiap langkah kita menuju masjid menjadi pemberat amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita malam ini diberi berkah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin tadabbur surat Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy sudah selesai. Berdasarkan urutan turunnya surat setelah Al-Quraisy adalah Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah? Hari kiamat, ya. Ciri khusus surat-surat yang turun di kota Mekah adalah bicara tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya sering diulang baik dalam ayat, hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya. Iman kepada kiamat itu ada tiga hal, ya. Satu, iman kepada kejadian sebelum hari kiamat. Ini yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar punya kitab judulnya Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nabi juga pernah dulu ketika ditanya malaikat Jibril yang nyamar jadi seorang santri beliau, tiba-tiba datang ke majelis tanya banyak hal. Satu pertanyaan, setelah pertanyaan tentang ihsan, apa? Akhbirni anis sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi jawab kapan? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama, kita nggak tahu semuanya. Benar ini Nabi. Jadi kalau nggak tahu ngomong tidak tahu, itu adab. Siapapun, bahkan Nabi nggak malu kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ya. Bahkan ulama sepakat wallahu a'lam itu ilmu. Jadi Imam Malik juga pernah ditanya banyak hal, kalau nggak bisa jawab jangan sok tahu, jangan malu bilang saya tidak tahu. Bahkan Imam Malik didesak, ini saya diutus dari Yaman datang ke Madinah, masuk dari 40 pertanyaan cuma dijawab 3, yang 37 wa alam. Terus saya nanti bilang apa sama yang ngutus saya? Ya bilang saja Imam Malik nggak tahu gitu. Selesai, ya. Ini Pak. Jadi petaka akhir zaman itu salah satunya adalah kata Nabi, ya, menyebarnya kebodohan, ya, meninggalnya para ulama. Nah, ini nanti kita bahas sedikit. Jadi yang pertama, iman kepada hari kiamat itu satu, iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi ditanya kapan kiamat, saya nggak tahu. Kemudian ditanya Jibril, akhbirni an amaratiha, kalau nggak tahu kiamatnya kapan, coba tandanya apa kiamat itu. Di hadis itu Nabi menjawab, wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu kalau sudah melihat orang yang tadinya miskin papa, ya, tidak punya alas kaki, bertelanjang dada, nggak kuat beli sendal, beli sepatu, beli baju, ya, pekerjaannya gembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, kelak kalau mereka anak turunnya sudah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, berarti kiamat sudah dekat. Ya. Kata Imam Malik,
Siapa yang disebut itu? Humul Arab, adalah orang Arab. Dan ternyata betul Pak, negara Arab itu yang dulu miskin, penggembala kambing, gersang, sekarang menjadi negeri yang sangat kaya raya. Nah, kalau yang suka ngikuti bola, ya, klub-klub di Eropa itu yang beli siapa? Ya, syekh-syekh itu ya, syekh siapa itu? Bukan Syekh Etan, Syekh Kidul ya. Ya, ini syekh asli ya. Ya. Itu syekh-syekh itu besok hisapnya berat loh Pak itu. Ya, karena ketika membeli klub bola harganya triliunan itu, saudaranya hari ini di Palestina itu nggak dapat bantuan loh itu. Ya, itu kan tanggung jawab di hadapan Allah berat sekali itu. Ya, orang-orang yang tidak menggunakan harta sebagaimana kewajibannya, haknya itu. Nah, ini Nabi bersabda, kelak orang miskin, papa penggembala kambing sudah bangun gedung yang bertinggi, yang bertingkat tuh, yatatawalun, saling berlomba-lomba. Nah, ulama mengatakan Imam Malik, siapa? Imam Ahmad, siapa mereka itu? Al-Arab, orang Arab itu. Nah, ini ternyata gedung tertinggi sekarang di mana? Di Dubai kan? Ya, di Dubai. Ya, di sana itu semua mewah. Ya, jadi liburan orang-orang kayak di dunia itu ke Dubai ya. Ini negeri yang dulu miskin, melarat, sekarang menjadi negara yang kaya raya. Ya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Nah, Imam Sulaiman Al-Ashqar membagi dua Pak, tanda kiamat. Satu kiamat sugro, tanda kiamat yang kecil. Yang kedua kiamat yang kubro. Kubro itu yang besar. Yang kecil banyak sekali ya. Ya, termasuk maraknya haram apa? Pembunuhan. Nah, itu sudah harga nyawa sangat murah sekali. Kemudian zina merajalela. Idza doharo zina wariba. Demikian pula riba merajalela. Sudah kayaknya semua sudah jadi sistemis itu Pak. Ya. Nah, itu berarti kiamat sugro, tanda-tanda itu. Termasuk menyebarnya kebodohan dengan diwafatkannya para ulama. Nabi menyampaikan, inna min asratis sa'ati, sesungguhnya dari tanda kiamat itu menyebarnya kebodohan. Ya. Jadi orang enggan belajar ilmu agama. Termasuk Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Allah itu kelak ngangkat ilmu dari bumi, bukan kitabnya yang diangkat Pak, tetapi diwafatkannya para ulama. Ya. Jadi ulama-ulama itu, satu ulama meninggal itu Masya Allah ya, itu kehilangan ya mutiara dunia itu ya, karena penerang ulama itu. Siapapun dari berbagai madhab manapun. Jadi ulama ini, kalau hari ini yang ada 4 madhab kan, pengikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu ulama. Sampai kata Nabi, sehingga ketika orang alim yang nggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia minta ilmu kepada orang bodoh. Ya, ini yang disebut ruwaibidah. Ruwaibidah siapa ya Rasulullah? Ya, orang yang bodoh bicara tentang urusan umat. Ya, dia nggak ngerti halal haram, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti sunnah, wajib, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, nggak ngerti. Ya. Kemudian ditanya, fasu'ilu, ditanya oleh banyak orang, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia jawab pakai tanpa ilmu. Wah, ini yang bahaya itu kalau ditanya ilmu jawabannya apa? Menurut hemat saya. Ini. Jadi menurut hemat saya nggak apa-apa gitu ya. Ini berbahaya. Jadi ilmu itu harus berlandaskan dalil ya. Ilmu itu dengan dalil. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia jawab tanpa ilmu, fadallu, dia tersesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Jadi bahaya. Makanya kita ini termasuk punya tugas bagaimana generasi kita tidak boleh generasi yang tanpa ilmu. Makanya tolabul ilmi faridatun, apa faridah? Wajib. Jadi ngaji itu wajib. Bahkan ulama sepakat ya.
Thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Ngaji, belajar ilmu lebih penting daripada semua sholat sunnah. Nah, ini lebih penting. Ngaji itu lebih penting. Kenapa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu lebih dulu wajib dicari sebelum orang bicara, sebelum orang mengerjakan amal soleh. Nah, itu jadi makanya Allah itu Nabi menyampaikan fadlul alim, keutamaan orang pinter dibandingkan orang rajin ibadah tanpa ilmu, Pak, itu seperti rembulan yang terang benderang dibandingkan dengan kerlipan bintang-bintang. Jauh sekali. Ya, makanya derajatnya tinggi sekali orang berilmu itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu yang pertama, iman kepada tanda kiamat yang sugro banyak sekali. Yang sudah terjadi banyak, yang sedang terjadi banyak, sugro yang akan terjadi banyak. Jadi tanda-tanda kiamat itu satu, kita wajib berdasarkan hadis yang sahih, Pak. Ya, karena banyak sekali yang dohirnya nggak nyata. Hari ini Nabi itu pernah pas Isra Mi'raj ditampakkan dua sungai. Satu sungai Nil di mana? Di Mesir. Yang kedua sungai Efrat di mana ya? Irak. Ya, di Irak. Nah, sungai Efrat itu Nabi menyampaikan besok di akhir zaman itu sungainya akan mengering dan ditemukan gunung emas. Ya, itu umpama digoleki sekarang ketemu nggak, Pak? Nah, ini kan kita beriman. Kenapa? Hadisnya sahih, Nabi menyampaikan itu ada gunung emas besok, Pak. Sungai Efrat itu. Dan di situ setiap orang dari 1000 orang yang memperebutkan itu, yang 999 mati, yang bertahan hanya satu. Ya, kan belum ada kan Sungai Efrat ada gunung emasnya, kan belum ada sekarang ya. Ya, itu termasuk tanda sugro, kita percaya itu kan belum terjadi, akan terjadi. Termasuk besok Danau Tiberias. Danaunya siapa? Danaunya Israel kan, dekat Israel kan, di komplek wilayah Israel kan, Tiberias itu. Ya, ada sosok yang juga harus kita yakini dalam hadis yang sahih rawahu Tirmidzi ya, di dalam kisah Tamim Ad-Dari. Dulu ada sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Ini seorang Nasrani dulu, Pak. Nasrani petualang. Tiba-tiba satu hari kapalnya terdampar. Kapalnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian tiba-tiba ya sudah nggak ada pertolongan, dia masuk ke hutan. Nah, pas masuk ke dalam itu ada dabah. Dabah itu kayak binatang, Pak. Tapi bisa bicara dia. Ya, itu nggak terlihat depan, belakang, kanan kiri karena semua penuh bulu. Ini hadisnya sahih. Ya. Nah, kemudian Tamim diperintahkan, ada yang pengen bicara dengan kamu. Ya, dia akhirnya masuk di sebuah tempat kayak gua, ada lelaki yang di kerangkeng gitu. Ya, kemudian dia bertanya, sudahkah muncul di bangsa kalian, bangsa Arab, seorang yang mengaku sebagai nabi? Sudah. Tapi Tamim kan belum masuk Islam. Dia cerita, sudah, kami sudah mendengarnya. Ya. Dan bertanya, apakah kurma baisan sudah tidak mengeluarkan buahnya? Ya, ya sudah berkurang itu. Apakah Danau Tiberias sudah mengering? Ya, Danau Tiberias, Pak, danaunya itu. Jangan Google aja Danau Tiberias itu ya. Kelak orang itu yang di kerangkeng itu mengatakan, saatku sudah dekat. Saat dibangkitkan, kebangkitanku sudah dekat. Kemudian Tamim cerita kepada Rasulullah setelah masuk Islam, kata Rasulullah, dalika al-masih ad-dajjal, itu adalah Dajjal. Sudah muncul, belum saatnya keluar. Nah, muncul di mana Dajjal itu? Menurut para ulama ya dari Khurasan. Khurasan itu daerah mana ya? Khurasan itu yang daerah Tantan itu, Pak. Afghanistan. Ya, pokoknya wilayah Asia mana itu berarti? Asia Selatan? Atau Tengah? Ya, nggak tahu ya. Yang jelas bukan Tenggara ya. Asia itu. Ya, itu kita imani. Kenapa? Hadisnya sahih. Itu contoh, Pak, Dajjal ya.
Ini tanda-tanda sugro, banyak sekali yang belum muncul, termasuk Jazirah Arab akan apa? Menghijau. Nah ini kan sudah mulai kan menghijau, yang dulunya kering kerontang akan menghijau. Ini yang masih sugro. Kemudian tanda kiamat yang kedua, tanda kiamat kubro. Ini yang ada 10 kata Nabi. Satu hari sahabat ngobrol tentang kiamat. Ini karena hal gaib, Nabi khawatir kebablasan tanpa ilmu, maka Nabi keluar dari kamarnya kemudian mengatakan lan taqumas sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta tarau asyra ayatin, sampai kalian melihat 10 tanda besarnya. Yang pertama adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Jadi dajjal itu termasuk tanda kiamat kubro. Bahkan kelak perang di akhir zaman itu kata Nabi tidak akan jadi kiamat kecuali kalian berperang ya, melawan dajjal, diikuti oleh Yahudi. Semuanya batu, pohon, bisa bicara, tembok bisa bicara. Bahkan mengatakan ya muslim handal yahud khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh ya, illal ghorqat, kecuali pohon ghorqat. Itu Pak, hadis itu diimani oleh siapa? Oleh orang Israel, orang Yahudi. Mereka mengimani, maka mereka menanam sudah ratusan ribu, mungkin jutaan pohon ghorqat, itu mengimani. Memang Bapak Ibu, terhadap tanda hari kiamat itu ulama menggolongkan jadi 3 golongan orang itu. Satu, mereka yang percaya karena hadisnya sahih, percaya dan membatasi, cukup percaya ya, dengan lebih penting menyiapkan amal soleh ya. Ada yang kedua, percaya dengan tanda-tanda kiamat dan berlebihan, menentukan Pak, ini sudah ada ustadz yang menentukan Imam Mahdi muncul 2035 ya, Imam Mahdi Pak. Padahal kalau Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Isa turun di Damaskus, Syria, kemudian bergabung dengan Nabi Isa dengan Imam Mahdi, perang melawan Dajjal. Nah sudah Dajjal mati, itu kata Rasulullah, itu 9 tanda pengikutnya itu seperti tasbih yang diikat dengan tali kemudian dipotong bawahnya tek gitu, jatuhnya langsung tek 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 gitu kan ya. Nah ini fatal ini ya, termasuk berani umur umat Islam tinggal, umur dunia tinggal berapa tahun itu ya. Jadi hati-hati, Islam ketika bicara masalah gaib wajib tidak bicara kalau tidak ada hadisnya, kabarnya dari Quran dan Sunnah. Jadi nggak boleh menetapkan macam-macam Pak, sekedar percaya silakan. Wah karena sudah ada yang ekstrim-ekstrim itu sampai nakut-nakuti. Ini manusia terbaik di akhir zaman itu 2. Satu, mujahid yang berperang di jalan Allah, Taifah Mansurah hari ini mungkin diwakili Hamas di mana? Palestina itu. Yang satu kelompok adalah kelompok yang mengasingkan diri ke gunung. Ya. Kemudian tidak berinteraksi dengan masyarakat. Karena masyarakat sudah rusak dari segala sisinya. Mereka ke gunung, kemudian hidupnya hanya ibadah. Kemudian ketika turun gunung hanya menjual sesuatu yang mereka miliki. Ketika itu kambing Pak, dijual, balik lagi ke gunung itu. Nah ini sudah ada ya, beberapa komunitas yang sudah beli tanah-tanah di pegunungan ya, karena meyakini ini zaman akhir itu yang paling baik adalah uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah, mengasingkan diri, mengamankan akidah. Ini membangun dengan apa? Dengan narasi-narasi yang menentukan sudah sekian itu. Wallahualam bishawab. Jadi yang kedua nggak benar berlebihan. Yang ketiga yang lebih fatal, tidak percaya dengan tanda-tanda hari kiamat. Diajak cerita tentang Dajjal itu membantah. Wah itu hanya fiktif ya. Dajjal itu jelas Pak, itu bahwa itu memang dikampanyekan ya, dikampanyekan. Bahkan sebagian orang itu yang mengatakan Dajjal itu kan jelas, kalau kata Nabi dia cacat, kemudian matanya buta kan, tertulis di batuknya
kafara. Maka karena ini jelas sekali setiap nabi itu selalu mengingatkan kaumnya ada fitnah yang paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Maka suruh berdoa kita ini, suruh menjauh sejauh mungkin ada Dajjal itu. Makanya suruh baca, bisa hafal Al-Kahfi 10 pertama atau 10 terakhir, kemudian berdoa dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini Bapak Ibu, jadi iman kepada hari akhir meliputi satu, iman kepada tanda hari kiamat. Jadi betul tidak penting memperdebatkan kapan kiamat, karena Nabi juga ditanya, ya Rasulullah kiamatnya kapan? Nabi nggak jawab, Nabi balik tanya, sampean tanya kiamat apa sudah siap dengan amalnya? Amal jenengan itu apa? Kok berani-beraninya tanya kiamat? Tapi informasi bagusnya Bapak Ibu, orang mukmin tidak akan berjumpa dengan hari kiamat. Ya, jadi yang ketemu hari kiamat itu orang yang sudah tidak punya iman. Karena setiap yang punya iman besok, termasuk tanda kiamat kubra itu adalah munculnya rih. Rih itu apa? Angin. Dia lembut sekali setiap ada orang muslim yang menghirupnya, kemudian diwafatkan oleh Allah. Sehingga yang ketemu dengan diernya hari kiamat itu seburuk-buruk manusia. Jadi sudah tidak ada lafaz Allah berkumandang di bumi. Makanya setiap ada orang masih sholat ditunda kiamatnya, ditunda kiamat sampai tidak ada orang baik. Allah kelak kirim angin, kemudian dihirup setiap muslim, kemudian meninggal dunia. Makanya yang ketemu kiamat tinggal manusia-manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, nih. Baik, itu pertama Pak. Jadi iman kepada tanda kiamat, kita tidak menjadikan ini sebagai perdebatan, hanya menjadikan sebagai persiapan. Ini untuk antisipasi Pak. Misalnya ada istilah sedia payung sebelum hujan. Ini sudah mau musim hujan, sudah payungnya sudah didandani belum? Nih, ya, yang jualan es teh sudah mulai beralih jualan jas hujan, karena musim segera beralih ya. Kita ngerti tanda kiamat itu untuk itu Pak, untuk persiapan ya. Kita dikasih tahu ini ya, misalnya oleh Rasulullah, termasuk tanda kiamat adalah kelak perzinahan merajalela. Lah maka tugas kita yang punya anak perempuan terutama, bentengi dengan benteng iman, benteng rasa malu ya, nutup aurat itu, karena zina merajalela Pak. Kelak orang terbaik Pak melihat orang zina di dekat jalan itu, dia nggak ngelarang, hanya ngasih solusi, jangan di situ tuh Pak, di balik tembok lebih terhormat. Itu manusia terbaik Pak ya, itu. Jadi itu untuk antisipasi bahwa zina itu kelak dianggap biasa. Termasuk riba itu dianggap sesuatu yang nggak masalah, padahal riba itu Allah ancam, bukan hanya disebutkan dosanya, Allah sampai mengancam yamhaqullahu riba, Allah mengancam para pelaku riba. Kalau belum tahu, Allah Maha Pengampun ya, sudah tahu taubat tetap diampuni oleh Allah. Yang sudah tahu tetap melakukan, Allah sampaikan waman ada, siapa yang sudah mengilmui tetap menolak, kemudian bahkan tetap melakukan yang dilarang oleh agama ya, Allah sampaikan mereka ini kelak akan masuk ke dalam neraka ya. Bahkan kalau tidak taubat itu bisa kholidun. Kenapa kholidun? Saya baca keterangannya, karena membantah. Jadi Islam itu punya dua, sama-sama salah ini. Kesalahan ada dua. Satu, menghalalkan yang haram, nggak boleh. Yang kedua, mengharamkan yang halal, nggak boleh. Nabi itu pernah madu itu diharamkan oleh beliau. Wallahi demi Allah, mulai hari ini saya nggak akan minum madu lagi, haram madu untukku. Allah nggak pakai lama langsung negur nabinya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kamu berani mengharamkan yang halal? Jadi sama-sama dosa Pak.
Menganggap yang haram halal itu dosa, menganggap yang halal itu haram dosa. Ya. Kedua, tentang cakupan iman kepada hari akhirat. Setelah pertama iman kepada tandanya, yang kedua iman kepada kejadiannya. Nah, ini membahas Al-Qari'ah ini kejadian hari kiamat. Yang ketiga nanti iman kepada kejadian setelah hari kiamat. Jadi pas kejadian dan paskanya ini bagian dari iman kepada hari akhirat. Kita masuk pembahasan kejadian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Qara'a, dari kata qara'a, ada qara'a, membaca, qara'a. Wah, ini bersuara yang keras. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, nek di terjemahan Quran Depak apa? Al-Qari'ah, hari kiamat. Ibnu Katsir mengatakan Al-Qari'atu min asma'il qiyamati. Al-Qari'ah adalah satu nama hari kiamat. Ya. Kadang Allah menyebut Al-Haqqah, itu sama hari kiamat. Wa idza ja'atit tammatul kubra, nah itu kiamat ya. Fa idza ja'atis sakhah, itu juga hari kiamat. Banyak nama kiamat. Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, itu hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu betul ismun min asma'i yaumil qiyamah. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, ada apa dengan hari kiamat? Nah, ini jadi iman kepada hari akhirat itu melahirkan persiapan, Pak. Allah jawab sendiri, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia kal farashi. Apa al farash? Apa Pak kalau di terjemahan situ? Al-farash itu ada yang mengatakan adalah al-farash. Nah, farash itu seperti kupu-kupu. Ada yang mengatakan jarot. Jarot itu belalang. Terus pokoknya kayak hewan kecil berterbangan, Pak. Jadi manusia. Kenapa digambarkan? Jenengan lihat laron. Kalau ada apa? Lampu, laron itu kan datang. Nah, datang itu terbang ke sana kemari. Ya, dia pokoknya begitu nyala mendekat, begitu mati di tempat lain ada mendekat lagi. Jadi nggak jelas alurnya itu. Nah, manusia itu begitu, saking dahsyatnya hari kiamat, maka mereka seperti digambarkan seperti laron yang berterbangan, ke sana kemari bingung, panik. Bahkan dalam banyak ayat disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi, orang nggak peduli lagi. Hari ini ketika ibu punya bayi, ya bayi itu pasti ya begitu nangis itu langsung dikasih ASI, kemudian ditidurkan. Baik ketika ibu sedang capek, sedang sakit, bahkan nggak berkurang sayangnya itu. Tapi besok pas kiamat itu, begitu kiamat bayi sedang nyusu itu, tiba-tiba rambutnya langsung beruban, Pak. Jadi bayi itu masih kecil itu rambutnya hitam langsung beruban. Ibu yang tadinya penyayang luar biasa, begitu kiamat bayinya diuncal lagi, Pak. Dia lari menyelamatkan diri. Ya, suami nggak ada yang setia dengan pasangannya, kakak nggak peduli dengan adiknya, semuanya nggak ada yang peduli. Yang penting dia lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu dahsyatnya hari kiamat. Jadi mengerikan. Makanya memang kita berlindung kepada Allah, berjumpa dengan hari kiamat. Itu hari kehancuran ya. Setelah tanda-tandanya nanti dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Kemudian Allah sampaikan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush.
Wa takunu al-jibalu, dan hari itu al-jibal. Ya. Jabalun itu satu gunung, jibal itu jamak gunung-gunung, itu dicabut oleh Allah. Makanya gunung itu pasak bumi, biar bumi nggak bergetar, dikasih pasak sama Allah bernama patok gunung itu. Besok dicabut oleh Allah. Ya. Kemudian kal ihnil mangfush, al-ihn itu seperti kapas, as-suf, al-ihn as-suf, suf itu kapas. Jadi kapas yang terbangan itu Pak. Jadi ngeri sekali. Ya. Gunung sebesar itu dicabut, kemudian oleh Allah dihancurkan seperti kapas yang berterbangan itu. Pernah nonton film Kiamat Pak? 2012 dulu. Sudah ya? Ngeri nggak itu? Nggak ngeri karena lakonnya nggak mati kok itu. Jadi begitu hari kiamat itu lakonnya kan naik masuk ke kayak kapal selam itu ya Pak. Wah, dia benturan macam-macam, pokoknya aman lah gitu ya. Itu kiamat buatan manusia berarti, karena ada yang nggak selamat, ada yang selamat kan, yaitu yang naik ke situ. Padahal Allah sampaikan itu tidak mungkin ada yang selamat itu ya. Ini ditiupkan sangkakala yang pertama, debuer, kemudian hancur bumi ya. Nah kemudian setelah hancur, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Ini hari apa? Hari kebangkitan. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Jaraknya 40. Ya, Nabi ditanya 40 Abu Hurairah yang ngerti, satu-satunya hadis yang ngerti Abu Hurairah. Berapa lama jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua? Tiupan pertama itu hari kehancuran, arbaun, 40. 40 apa? 40 hari, pekan, bulan, tahun. Nggak tahu, saya lupa. Pokoknya 40. Nah, ini juga nggak penting Pak. Pentingnya apa? 40 hari, 40 tahun, 40 bulan itu. Ya. Nggak ada kan? Ya. Pentingnya bagi kita adalah menyiapkan amal soleh saja. Ya. Makanya begitu ditiupkan yang kedua, terjadilah hujan. Jadi itu berarti siapa yang dibangkitkan yang pertama? Siapa yang dibangkitkan yang pertama? Ya, karena semua kullu syai'in halikun, semua hancur ya, kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah. Yang dibangkitkan yang pertama ya yang niup sangkakala, Israfil, maka dibangkitkan, kemudian ditiuplah manusia, kemudian ketika itu turun hujan. Nah manusia tumbuh dari ajbud danab masing-masing. Apa ajbud danab? Tulang ekornya tumbuh dari situ Pak, seperti kecambah itu, dalam keadaan urianan. Apa urianan? Telanjang bulat. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa nggak malu kita saling ya berhimpitan telanjang bulat semuanya? Ya Aisyah, hari itu kesibukannya jauh lebih menyibukkan daripada memikirkan yang tidak-tidak. Orang berpikir, saya kemana, surga atau neraka, bahagia atau sengsara, semua pikirannya itu ya. Itu di padang mahsyar Pak, miliaran manusia ya. Kemudian Allah dekatkan matahari sedekat apa? Sedekat 1 mil. 1 mil itu ada yang makan mil itu celak Pak itu. Jadi apa ini? Ya, akilan Pak, di atas kepala ini, masya Allah ya. Itu makanya panasnya luar biasa. Hanya 7 golongan yang tidak merasakan panasnya. Nah, salah satunya adalah yang terkait dengan malam ini, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid Pak. Nah, ini semoga kita yang rawuh di masjid ini mendapatkan naungan ya daripada panasnya matahari di padang mahsyar ya. Karena yang nggak punya naungan tuh ngeri, dan tenggelam dengan keringatnya Pak. Dan jenengan ngerasakan aja sekarang Semarang berapa derajat ini? 37 ya. Ki makbul dongone bakul es teh jumbo kan, panas terus lah udan-udan ya, makanya laris ya. Wah ini kan panasnya ngentar-tar Pak, itu mungkin 39 lah pol mungkin kan Semarang itu ya. Besok bayangkan itu hari ini jaraknya jutaan kilometer matahari dari bumi itu, jutaan kilo itu. Kok besok 1 jengkal itu harus kita imani.
maka modal kita adalah semua yang dijanjikan Nabi dilakukan. Kata Nabi hanya 7 golongan yang tidak merasakan panasnya mahsyar. Ada imam adil, ada lelaki yang terpaut dengan masjid, ada yang lelaki digoda perempuan diajak zina, Pak. Karena ini zaman akhir, godaannya berat. Orang diajak zina, lelaki yang ngajak cakep, data jamalin, waman sobin, terpandang. Kemudian orang itu kok mengatakan, maaf saya takut sama Allah, nggak mau. Ya, lelaki ini sudah dijamin Nabi dia tidak akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Luar biasa ini, digoda zina nggak mau. Ya. Kemudian 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah. Kemudian orang dermawan yang digambarkan Nabi, saking dermawannya dia infak dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu berapa yang diinfakkan itu. Itu gambaran, Pak, bahwa orang ikhlas itu begitu sudah nyemplung plung ke kotak infak atau transfer kemanapun, dia sudah lupa pernah menebar kebaikan itu. Ya, sebaliknya orang yang munafik, orang yang hatinya kotor tuh diling-iling terus, aku wis tahu gah nyembang neh gitu. Ya, ya. Itu selalu begitu. Makanya tanda ikhlas tuh kata Nabi gambarannya keluar tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Ya. Jadi ini orang luar biasa. Ini yang dijaga dari panasnya mahsyar. Nah, kemudian disitulah nanti ringkasnya semua menderita, semua mengeluh. Ya, akhirnya mereka minta syafaat kan? Nah, minta syafaat. Akhirnya Rasulullah sujud lama sekali. Kemudian disuruh apa? Mengangkat kepalanya. Ya. Irfa' ra'saka, ya, tashfa' tushfa', ya. Angkat kepalamu Muhammad, mintalah sesuatu, kamu akan dikabulkan permintaannya. Maka Rasulullah meminta agar umat saat dunia ini segera apa? Disegerakan hisabnya. Nah, maka di mahsyar itu kemudian mereka digiring, ya, menuju apa? Mizan. Nah, maka ayat berikutnya, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di situ, Pak, setelah di mahsyar digiring, kemudian menerima apa? Catatan amal masing-masing. Ya. Jadi semua sudah ada indikatornya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang menerima dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Jadi hanya ditanya tok, Pak. Bener, Pak, hari ini Rabu tanggal 1 November jenengan pada maghrib ngaji? Nggih. Ya udah diwalik, nggih niki cocok semua. Gampang, Pak. Yasiran itu sebentar, yasiran, ya. Ini orang bahagia insyaallah, ya. Ada yang menerima dengan bishimalih, dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu petaka, Pak, itu. Begitu sudah terima dengan tangan kirinya, sudah pasti isinya apa? Merah semua, Pak. Bener, Pak, jenengan zina hari ini, ya. Rapotnya begini, orang ngaku, Pak, ya. Malaikat didatangkan, malaikat bener ini betul perbuatan, masih nggak ngaku, bumi suruh bicara. Na'udzubillah. Bumi suruh bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Bumi bicara kamu. Bener nggak di catatan ini, di jam ini, di atasmu dia maksiat. Bumi bicara. Betul ya Rabb. Nah, sudah nggak bisa ngelak, Pak. Maka begitulah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menerima dengan wara'ad dhahri, dengan tangan, dengan membelakangi. Wah, itu buruk sekali nasibnya itu, ya. Ini kengerian-kengerian ini sudah cukup menjadikan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan persiapan amal terbaik. Makanya Rasulullah tidak bebankan syariat, Pak, di Mekah. Nabi 13 tahun dakwah di Mekah itu hanya membahas ini aja. Ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban, ada hari setiap perbuatan dicatat, ada hari di mana setiap perbuatan ditanyakan, sekecil apapun. Maka semua orang-orang yang kafir, fajir, fasik itu mengatakan, mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Semua yang saya lakukan tercatat dengan sempurna, rapi, lengkap sekali. Maka mereka menyesal, ya, mengatakan ya laitani kuntu
turaba, ya Allah saya jadi tanah saja. Jadi dia melihat Pak, hewan-hewan itu besok dibangkitkan semua. Ya, harimau yang makan rusa, makan jerapah dibangkitkan semua oleh Allah, kemudian dilebur, dijadikan apa? Tanah. Jadi nggak ada kisos, tahu saya hewan-hewan itu ada nggak? Kemudian kelak kelinci membalas singa karena dimakan, ya nggak? Ya ini sudah apa, menjadi siklus mata rantai kan itu, manusia akan dimakan oleh apa namanya rayap atau apa. Kembali ke ini, jadi kembali ke tadi, makanya besok itu hari di mana kita ditimbang kebaikannya. Makanya Allah sampaikan, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia sudah pasti dalam kehidupan yang radiyah, yang enak diridhai oleh Allah. Makanya Masya Allah Pak, sejak di dunia sudah ada tandanya. Orang yang baik itu ketika meninggal dunia aja malaikat memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah, kamu dipanggil sama Allah, kembali. Maka dia keluar seperti apa? Air yang dikucurkan dari tekonya, lembut sekali, kemudian ditangkap dengan kain, baunya wangi, dibawa menghadap Allah. Itu baru meninggalnya. Tentu di akhiratnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma, dan adapun man siapa khaffat ringan mawazinuhu timbangan kebaikannya. Jadi ini baik, ini buruk. Baiknya itu ringan Pak, ringan begini, jeglek ini, lebih buruknya lebih berat itu. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Apa ummu? Tempat kembali. Nah, makanya ibu itu dinamakan ummu, kenapa? Tempat kembali. Nek bocah rewel nangis goleki ibuke, bocah haus nyari ibunya, bocah butuh sesuatu manggil ibunya. Makanya ummu itu tempat kembali. Kembalinya ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Apa itu? Ya, hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, api yang panas. Ada hadis di sini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan dari Abu Hurairah, hadhihin nar juz'un min mi'ati juz'an min jahannam. Tahukah kalian ya bahwa api dunia kalian, jadi neraka jahanam itu dibakar beribu-ribu tahun. Neraka itu dalam, luas, panas, luar biasa. Jahanam. Besok penghuni jahanam itu digambarkan berlipat-lipat dibesarkan oleh Allah. Liyadukul adab, agar semakin banyak yang merasakan adabnya. Sama Pak, penghuni surga juga besok setinggi Nabi Adam. Nabi Adam berapa tingginya? Saya pernah sampaikan. 60 hasta. Ya, 30 meter kurang lebih besok jenengan di surga itu. Ya. Gantengnya sengganteng Nabi Yusuf, kan begitu. Jadi hari ini yang kurang good looking nggak masalah, besok masuk surga langsung good looking insya Allah, ganteng-ganteng semua ya di surga. Yang sudah sepuh-sepuh jangan khawatir, orang tua nggak bakal masuk surga, karena di surga yang ada hanyalah usia atroban, sebaya. Itu seusia Nabi Isa alaihi salam. Gantengnya seperti Yusuf, usianya seperti Nabi Isa, tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam di surga Pak. Jadi Masya Allah. Neraka juga nggak kalah dahsyatnya itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan gigi penghuni neraka itu segede gunung. Ya. Nah itu bayangkan itu. Makanya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulitnya gosong rumpeng, kemudian langsung kembali utuh. Kenapa? Dijadikan utuh oleh Allah agar mereka sempurna merasakan beratnya
andab. Maka mereka kemudian dibakar. Dan hari ini Pak, api yang paling panas warnanya apa di dunia? Api yang paling panas, api las itu warnanya apa? Api las biru. Wah, itu yang melelehkan besi-besi itu yang paling panas. Itu kata Nabi, juz'un min mi'ati juz'an min jahannam. Itu baru 1/100-nya. Jadi mau lihat neraka jahanam itu kalikan 100 panasnya itu. Itu besi aja hari ini dengan las bisa meleleh kalikan 100 lipat panasnya itu. Makanya neraka itu ngeri, suaranya bergemuruh, orang belum melihatnya sudah suaranya menggelegar saking panasnya neraka jahanam. Ya. Jadi Bapak Ibu jadi renungan tentunya, jangan seperti orang yang nggak ngerti ya. Wah beneran masuk neraka ketemu artis-artis itu ya malah. Ya. Ini naudzubillah ya. Jadi neraka jangan dipermainkan ya. Makanya segala hal yang menjauhkan dari neraka wajib kita lakukan. Jangan berprinsip melebusi orang apa-apa, yang penting akhirnya masuk surga. Jangan berharap seperti itu ya. Kita berharap rahmatnya Allah dengan tidak meremehkan dosa. Sedikit kecil apapun dosa, kita istighfar sama Allah. Allah nggak melihat besar kecilnya dosa, tapi Allah melihat penyikapan kita terhadap dosa. Sekecil apapun diremehkan jadi besar, sebesar apapun kalau istighfar taubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai tadabbur surat Al-Qari'ah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.